Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apa masalahnya? Qianye Yinger berkata sambil alisnya terangkat. Yun Ce tidak berkata apa-apa. Dia hanya berbalik dan melihat ke langit. Kamu masih ingin lari? Tangan Lu Bubai bahkan tidak bergerak. Cahaya hitam melintas di matanya dan lapisan energi hitam tipis menyelimuti tubuh gadis muda itu, sepenuhnya menekan tubuh dan energinya yang dalam. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun, apalagi berpikir untuk melarikan diri. Namun, sangat jelas bahwa Lu Bubai tidak berniat membunuhnya dan dia sangat berhati-hati bahkan ketika dia mengikatnya dengan kekuatannya. Penjahat! Gadis itu berteriak melalui gigi putihnya yang terkatup. Tidak ada rasa takut di wajahnya dan matanya yang melebar dipenuhi kebencian yang pantang menyerah. Tetua Agung dan Kakak Siang pasti akan datang dan menyelamatkanku, dan mereka pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Suaranya masih mengandung beberapa jejak kekanak-kanakan yang belum sepenuhnya hilang, membuktikan bahwa usianya memang sesuai dengan penampilannya. Dia seharusnya berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Menyelamatkanmu, lepaskan kami. Lu Bubai tertawa dingin. Hanya dengan klan Yun berdosamu saja. Yun Ce terkejut. Setelah 3 kata klan Yun berdosa diucapkan, bisikan segera pecah di sekitar medan perang. Northern Chill Divine Sovereign menyadari apa yang terjadi dan bertanya, gadis ini berasal dari klan Yun berdosa. Tangan Bei Hancu menutupi dadanya saat dia terengah-engah. Dia meludah dengan nada berbisa, "Ya, guru junior, dan saya berhasil bertemu dengan anggota klan Yun berdosa secara kebetulan ketika kami sedang dalam perjalanan ke sini. Saya pikir anggota klan Yun berdosa tidak diizinkan meninggalkan wilayah berdosa sesukanya." Mata Northern Chill Divine Sovereign berbinar. Mungkinkah mereka mencoba melarikan diri? Mungkin, jawab Bei Hancu. Para anggota klan Yun berdosa berpencar saat mereka melarikan diri ke segala arah. Guru mengejar mereka dan itu juga alasan mengapa dia tidak bisa berada di sini hari ini. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Bei Hancu mengertakkan giginya dengan keras, jika Yang Mulia Pedang tersembunyi ada di sini, dia tidak perlu menderita penghinaan yang begitu besar. Tapi kami bertemu wanita kecil ini secara kebetulan dan kami menangkapnya tanpa kesulitan. Bei Hancu menekan suaranya. Tuan muda berkata bahwa dia mungkin memiliki status yang luar biasa di dalam klan Yun berdosa, dan ketua kepala istana kebetulan, membawanya kembali ke istana surgawi setidaknya akan mengurangi dosaku karena kehilangan pedang surga tersembunyi. Kembali ke sana, Lu Bubai membalikkan tangannya. Dia hendak membawa gadis muda itu kembali ke dalam bahtera yang dalam. Gadis itu tidak dapat menggerakkan satu otot pun di tubuhnya dan bahkan jika dia 1000 kali lebih kuat daripada dirinya saat ini, dia tetap tidak akan mampu melakukan perlawanan apapun, apalagi dirinya saat ini. Namun, dia dengan keras kepala menolak untuk menyerah pada nasibnya dan seberkas cahaya ungu tua tiba-tiba keluar dari tangannya yang ramping dan putih. Tidak mungkin seorang praktisi mendalam di alam jiwa ilahi dapat lolos dari penindasan penguasa ilahi, tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak peduli apakah itu tubuh mereka atau energi yang dalam. Namun, pancaran cahaya ungu itu benar-benar dilepaskan dari lengan gadis itu dan itu bukan berasal dari artefak mendalam yang bisa dikendalikan oleh keinginan seseorang. Cahaya ungu menembus langit dan melesat langsung ke arah mata Lu Bubai. Ketika dia melihat cahaya ungu ini, Lu Bubai benar-benar membeku dan bahkan matanya melebar secara dramatis. Bang! Cahaya ungu menerpa tepat di antara kedua matanya, tapi tidak menyebabkan kerusakan sama sekali.
Namun, Lu Bubai justru tertegun sejenak. Tapi setelah momen itu berlalu, cahaya yang sangat kuat berkobar di matanya. Di tanah di bawah, tubuh Bei Hancu bergetar hebat saat dia berkata, pegangan iblis ungu, ungu. Dia, haha, Lu Bubai tiba-tiba mulai tertawa, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan liar yang tak terkendali, jenis kegembiraan yang akan dirasakan seseorang jika mereka tiba-tiba diberkati oleh surga. Kami benar-benar telah mengambil harta karun, hahaha, Sesosok tiba-tiba muncul di depan matanya, menyebabkan tawa gembiranya yang tak terkendali berhenti. Yunce berdiri di samping gadis muda itu dan perlahan-lahan dia mengulurkan tangannya dan mendorong gadis muda itu ke belakangnya. Pada saat yang sama, dia membuka segel kegelapan yang dipasang di tubuhnya. Gadis muda itu tertegun saat dia dengan bingung berdiri di belakang Yunce. Lapisan kekuatan yang berasal dari dirinya menutupi tubuhnya. Tampaknya itu melindunginya, tapi itu juga tidak memungkinkannya melarikan diri. Senyuman Lu Bubai membeku di wajahnya. Alisnya sedikit turun saat dia berkata, apa maksudmu dengan ini? Aku menginginkan orang ini, kata Yunce dengan suara dingin. Qianye Yinger terdiam. Anda, Lu Bubai mengambil langkah maju, tapi setelah itu, dia dengan keras menahan amarahnya lagi saat dia berbicara dengan suara tenang, gadis ini adalah keturunan dari klan pendosa, aku harus membawanya kembali dan menghukumnya sesuai dengan itu. Bahkan jika nama keluarga yang terhormat juga adalah Hyun, jelas bahwa Anda tidak memiliki hubungan dengan klan pendosa ini, jadi mengapa ada kebutuhan untuk menunjukkan rasa kasihan yang tidak perlu ini? Yunce hanya meraih tangan mungil gadis itu dan turun bersamanya. Tidak peduli seberapa kuat pengendalian dan kesabaran Lu Bubai, kemarahannya sudah hampir meledak. Dia membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba berdiri di depan Yunce, menghalangi jalannya. Wajahnya sudah menjadi gelap ketika dia berkata, Istana Surgawi 9 Cahaya, kami tidak memiliki dendam atau keluhan terhadap kehormatan Anda, tetapi kami ditipu oleh Anda dan sebagai hasilnya, kami kehilangan pedang surga tersembunyi dan membiarkan salah satu tuan muda istana kami menderita penghinaan besar dan kemunduran yang menghancurkan. Namun meski begitu, tuan muda istana dan saya memberi jalan kepada Anda lagi dan lagi, tolong jangan mengambil 1 mil pun ketika kami telah memberi Anda 1 inci pun. Penipuan yang dia bicarakan secara alami mengacu pada tindakan Yunce yang sengaja menyebarkan kegelapan untuk mengaburkan medan pertempuran dari pandangan semua orang ketika dia melawan 10 Raja Ilahi yang agung. Akibatnya, tidak ada yang bisa melihat pertempuran berlangsung dan semua orang sampai pada kesimpulan bahwa dia pasti menggunakan semacam artefak iblis yang sangat kuat, membangkitkan rasa ingin tahu dan keserakahan Bei Hancu. Segala sesuatu yang terjadi setelahnya adalah hasil dari tindakan itu. Meski dia sadar sepenuhnya bahwa Yunce sengaja menipu mereka, dia tetap mengaku kalah. Namun, dengan Yunce yang begitu sombong, bahkan dia akan membenci dirinya sendiri jika dia mundur lebih jauh, apalagi orang lain. Selain itu, mereka pasti harus membawa gadis ini kembali ke Istana Surgawi 9 Cahaya. Dia khawatir tentang kemungkinan latar belakang Yunce, tapi itu tidak berarti dia takut pada Yunce. Terlebih lagi, bahkan jika kekuatan sebenarnya Yunce tidak kalah dengan miliknya, masih ada Kota Dingin Utara, Sekte Reruntuhan Timur, dan Sekte Reruntuhan Barat di sekitarnya. Saat dia berbicara, tubuhnya sudah mulai memancarkan kekuatan penindasan yang kuat dan berat yang dimiliki oleh penguasa ilahi. Proyeksi energi pedang gelap muncul di lengan dan bahunya saat itu berkedip samar dan memancarkan kekuatan iblis yang mengerikan. Yunce terdiam.
Sebuah tangan mungil dengan erat meraih sudut jubahnya dari belakang, cengkeramannya semakin erat setiap saat. Lu Bubai melanjutkan, 5 reruntuhan neter selalu mematuhi perintah istana surgawi 9 cahaya kami. Selain aku, ada 7 penguasa ilahi dari 5 reruntuhan neter yang hadir. Dengan satu perintah dariku, dan ini termasuk Phoenix Selatan juga, kami semua akan menyerangmu bersama-sama, dan bahkan jika yang terhormat memiliki kekuatan yang luar biasa, kamu tetap tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kita masih bisa berteman. Yang mulia adalah pria yang cerdas, jadi mengapa Anda ingin kehilangan nyawa karena seorang gadis yang bahkan tidak Anda kenal? Kata-kata Lu Bubai merupakan nasihat sekaligus ancaman. Sebelum mereka bisa memverifikasi identitas Yun Che, dia tidak ingin berselisih dengannya. Tapi jika Yun Che bersikeras mengambil gadis itu dengan paksa, dia tidak punya pilihan selain membunuhnya di sini. Balasan Yun Che hanya terdiri dari 5 kata. Tersesat atau mati. Qianye Yinger menghela nafas lelah. Ekspresi wajah Lu Bubai berubah, tapi tidak menjadi lebih gelap atau lebih serius. Sebaliknya, ekspresinya menjadi sangat tenang, tetapi niat membunuh tiba-tiba muncul dari tubuh dan matanya. Sepertinya kamu bertekad untuk bersikap tidak tahu malu meskipun kami telah memberimu wajah. Murka penguasa ilahi mengguncang bumi dan menyebabkan langit menangis. Awan hitam bergolak di langit saat angin gelap mulai berkumpul di bawahnya. Niat membunuh dan kemarahan yang tidak perlu lagi ditahan oleh Lu Bubai meletus pada saat yang bersamaan. Dia mengangkat tangan dan cahaya hitam melingkarinya, menyerupai roh jahat yang melolong jahat. Ekspresi Yun Che juga berubah. Sudut bibirnya mulai melengkung, lekuk bibirnya sangat menyeramkan. Hari ini, kamu akan meninggalkan dia, pedang surga tersembunyi, dan hidupmu sendiri. Energi hitam langsung menutupi seluruh tubuh Lu Bubai, dengan rambut dan janggutnya menari-nari di udara. Kekuatan menindas dari Divine Sovereign menyelimuti seluruh area, menyebabkan para praktisi di bawah bergidik ketakutan tak terkendali. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan yang ditunjukkan kepadamu dan kamu malah mencari kematianmu sendiri. Saat ini, bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, itu sudah terlambat. Saat suara yang sangat melengking terdengar di udara, seberkas energi pedang gelap tiba-tiba keluar dari Lu Bubai saat ia terjun langsung ke arah Yun Che. Pancaran energi pedang gelap menyebabkan retakan di tanah sepanjang lebih dari 10 km saat ia meluncur ke atas. Pada saat yang sama, penghalang tak terlihat langsung muncul di tubuh Yun Che. Menyegel awan mengunci matahari. Dia menggendong gadis itu di pelukannya dan dalam sekejap, dia menghindari sinar pedang. Penghalang dewa sesat sepenuhnya memblokir gempa susulan yang diakibatkan oleh serangan tersebut, mencegah gadis itu terluka. Pada saat inilah Lu Bubai mengeluarkan raungan marah dan bergegas ke depan, tapi kelima jarinya tidak diarahkan ke gadis berjubah putih, melainkan diarahkan ke dada Yun Che. Dengan sapuan lengannya, Yun Che melemparkan gadis itu jauh-jauh. Penghalang dewa jahat yang mengelilinginya meninggalkan tubuhnya dan mengikuti gadis itu. Setelah itu tubuh Yun Che melintas ke depan saat dia, cukup mengejutkan, memilih untuk menutup jarak antara dia dan Lu Bubai. Dia juga melengkungkan jari-jarinya ke dalam cakar saat dia menghadapi pukulan itu secara langsung. Kedua cakar itu berbenturan dan jarak 5 km di sekitar mereka hancur seperti es yang rapuh. Badai gelap yang dihasilkan dari benturan pukulan ini langsung menelan gadis itu dan dia menjerit kaget. Tapi dia segera menyadari bahwa penghalang mistis yang menyelimutinya secara samar-samar melepaskan cahaya, menghalangi semua kekuatan bencana dan kegelapan yang berkobar di sekitar dia.
Boom. Energi kegelapan terus meledak dan lengan kedua petarung saling berbenturan sekali lagi, menyebabkan ruang di sekitar mereka, yang baru saja mengalami bencana, runtuh sekali lagi. Bentrokan antara Yun Ce dan Lu Bubai terjadi begitu tiba-tiba sehingga mustahil bagi siapapun di medan perang reruntuhan pusat untuk bereaksi. Kekuatan semacam ini tidak diragukan lagi merupakan bencana alam yang mengerikan bagi mereka, menyebabkan ratapan kesengsaraan mengoyak udara ketika banyak orang melarikan diri untuk hidup mereka. Superior Unweit, yang terus menyerah pada Yun Ce, yang jelas-jelas merasa sangat khawatir terhadap Yun Ce, sebenarnya telah melancarkan serangan mendadak padanya. Dia bahkan menyerang dengan sekuat tenaga, niat membunuhnya membanjiri area tersebut. Hal ini membuat Bei Hancu dan Divine Sovereign lainnya sama sekali tidak siap. Tapi yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah kekuatan Lu Bubai, sebenarnya ditandingi oleh kekuatan Yun Ce dalam bentrokan langsung. Lu Bubai adalah Divine Sovereign tingkat 4. Terlebih lagi, dia adalah seseorang yang telah berada di level Divine Sovereign selama lebih dari 8.000 tahun, sehingga kekuatannya yang dalam dan tak terbatas bagaikan lautan. Yun Ce telah mengalahkan Dong Sueci, dia telah mengalahkan 10 Raja Ilahi yang agung, dia telah mengalahkan Bei Hancu, dan saat ini, dia sebenarnya melawan kekuatan Lu Bubai dalam bentrokan kekuatan langsung. Tetapi kekuatan mendalam yang terpancar dari tubuhnya masih berada di alam Raja Ilahi tingkat kelima. Monster macam apa ini? Master Junior telah menyerang. Setelah pulih dari keterkejutannya, Bei Hancu, yang telah menekan rasa malu dan ketidakpuasannya yang tak terbatas, sangat terguncang. Ayah kerajaan, Realm King Senior, kita harus segera menyerang bersama. Mari kita hancurkan Yun Ce. Tidak, kata Northern Chill Divine Sovereign dengan tenang sambil melihat ke langit. Status seperti apa yang dimiliki Superior Unweit? Jika kita terburu-buru mencoba membantunya, itu hanya akan menimbulkan kemarahannya. Terlebih lagi, dia sendiri sudah cukup. Sinar cahaya hitam lainnya memecah udara. Lengan Yun Ce terlempar ke samping dengan kasar dan jari-jari Lu Bubai melengkung menjadi pedang. Tangannya menghantam dada Yun Ce, pedang mungkin meletus darinya, membuat Yun Ce terbang. Oh tidak, Nan Huang Canyi menangis pelan. Dia mengambil satu langkah ke depan, tetapi tubuhnya langsung terhenti setelah itu, karena dia tiba-tiba melihat bahwa Qianye Yinger, yang berdiri di tengah-tengah medan pertempuran, tampaknya tidak sedikit pun khawatir. Setelah dia menghempaskan Yun Ce ke samping, Lu Bubai tidak berusaha menangkap gadis berjubah putih itu. Sebaliknya, dia bergegas menuju Yun Ce sekali lagi. Karena tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, dan karena keadaan sudah sejauh ini, Yun Ce harus mati. Tubuh Yun Ce terbalik di udara dan energi mendalam yang terpancar dari tubuhnya tiba-tiba berubah dengan cara yang aneh. Gemuruh surga, buka. Energinya yang dalam, yang menjadi berkali-kali lipat lebih ganas dan hiruk-pikuk dalam sekejap, langsung menghancurkan Lu Bubai, yang menyerbu masuk dengan seluruh kekuatannya. Sebelum Lu Bubai menjadi terkejut, sepasang mata hitam pekat sudah muncul tepat di depannya saat sebuah lengan yang diselimuti cahaya berdarah menghantam ke arahnya. Kedua lengan bertabrakan di udara dan bola mata Lu Bubai langsung melotot hingga hampir meledak. Dia merasa seolah-olah tinjunya menabrak lempengan baja dalam yang tidak bisa dihancurkan. Dia langsung kehilangan sensasi di lengan kanannya. Kelima jari tangan kanannya patah dan suara pecahnya pembuluh darahnya memekakkan telinga. Namun pada akhirnya, pengalamannya dalam cara yang mendalam sangat kuat dan solid,
dan dia menggunakan kekuatan yang tersisa di belakang serangannya untuk bergerak mundur secepat mungkin saat dia berhasil melarikan diri dari kekuatan penuh serangan Yunce. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menggenggam lengan kanannya dan tangisan ketakutan keluar dari bibirnya yang gemetar. Keterkejutan dan ketakutan menari-nari di matanya dan seolah-olah dia baru saja melihat dewa atau hantu. Bahkan setelah beberapa detik berlalu, lengannya masih mati rasa. Dia tidak dapat mengangkatnya dan sejumlah besar darah mengalir deras di sepanjang itu. Master Junior, Bei Hancu hampir terkejut sampai mati, dan bahkan penguasa ilahi lainnya sangat terkejut hingga jiwa mereka gemetar. Sekali lagi, Yunce dengan kejam menghancurkan pengetahuan dan keyakinan mereka sebelumnya. Yunce tidak melakukan serangan lanjutan, karena dampak energi berturut-turut hampir menghabiskan penghalang dewa jahat yang melindungi gadis berjubah putih itu. Dia berbalik dan tiba di sisi gadis itu. Setelah dia mengulurkan tangan, penghalang dewa jahat baru menutupi tubuhnya. Tapi pada saat ini, kepala Bei Hancu tiba-tiba berputar saat dia tiba-tiba melesat ke udara seperti anak panah. Dalam sekejap, dia tiba di depan Qianye Yinger. Proyeksi energi pedang yang panjangnya sekitar 9 kaki meledak dari telapak tangannya dan mendarat di tenggorokan Qianye Yinger. Qianye Yinger tidak menggerakkan satu otot pun. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang memandangnya dengan kaget. Yunce, kata Bei Hancu sambil terengah-engah. Jika proyeksi energi pedang di tangannya mendekat 1 mm, itu akan mengiris tenggorokan Qianye Yinger. Ini wanitamu, kan? Serahkan gadis itu kepada Master Junior. Lalu kamu dan dia bisa pergi dengan selamat, dan kamu juga bisa membawa pedang surga tersembunyi bersamamu. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Bagus sekali, saat dia menggenggam lengannya yang masih mati rasa, Lu Bubai, yang biasanya membenci perilaku seperti itu, sangat memuji Bei Hancu saat ini. Yunce tidak menanggapi, tapi sedikit rasa kasihan melintas di matanya yang dingin dan acuh tak acuh. Bei Hancu muncul dengan lingkaran cahaya peringkat penguasa surgawi wilayah utara yang mengelilinginya, tapi Yunce tidak pernah benar-benar menganggapnya sama sekali. Jenius nomor 1 dalam jalan mendalam di wilayah ilahi timur, orang yang telah membuat sejarah berkali-kali, Luo Changsheng, telah dianiaya oleh Yunce dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya di atas panggung dewa yang diberikan, dan kegelapan itu bayangan itu mungkin akan menghantuinya seumur hidupnya. Peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Apa itu tadi? Tapi saat ini, Yunce tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Bei Hancu benar-benar pria sejati. Karena dia sebenarnya berani mengarahkan proyeksi energi pedang ke Qianye Yinger. Yunce, kata Lu Bubai sambil terengah-engah, niat membunuh yang ada di matanya sebagian besar telah hilang. Yang menggantikannya adalah keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Istana Surgawi 9 Cahaya, kami tidak ingin menjadi musuh Anda dan kami benar-benar tidak ingin menjadikan ini pemandangan yang buruk. Berikan dia kepada kami dan akan ada perdamaian antara kedua belah pihak. Mengapa Anda ingin terlibat dalam perjuangan hidup atau mati, demi seorang gadis dari klan pendosa itu? Dia takut, dia benar-benar takut. Kemampuan Yunce untuk melawan kekuatannya telah sangat mengguncangnya. Tapi tak disangka dia masih bisa meningkatkan kekuatannya secara eksplosif, terlebih lagi, kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap, dan satu pukulan hampir melumpuhkan lengannya, lengan Divine Sovereign level 4. Monster macam apa ini? Seruan kaget ini telah muncul di benaknya berkali-kali hari ini. Yunce tidak berbicara, dan tangannya menempel di bahu gadis berjubah putih itu. Di bawah mereka,
cahaya di mata Qianye Yinger sedikit berubah di balik topeng hitam pekat itu. Dia dengan lembut menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengarnya. Karena sudah begini, maka mari kita lakukan semuanya. Dia dengan lembut mengusapkan jarinya ke pinggangnya. Suara dering ringan tiba-tiba terdengar di telinga semua orang yang hadir, meskipun sangat lembut, suara itu melingkari telinga semua orang dan meresap langsung ke dalam jiwa mereka. Di tengah suara dering lembut ini, garis emas panjang dan tipis, berbintik-bintik hitam pekat, tiba-tiba tergambar di medan pertempuran yang menindas dan sunyi ini. Kepala Bei Hancu berada di tengah garis emas ini. Proyeksi energi pedang yang terbentang dari tangan Bei Hancu diarahkan ke Qianye Yinger dan auranya telah terkunci erat padanya. Sorot matanya gelap dan berat dan dia bisa merasakan tatapan penuh penghargaan yang dilontarkan Lu Bubai ke arahnya, hatinya membengkak karena emosi. Dia yakin bahwa hubungan Yunce dan wanita ini bukanlah hubungan biasa. Jika dia bisa memaksanya untuk tunduk dengan tindakan ini dan mendapatkan kembali gadis muda yang bisa melepaskan pegangan iblis ungu, maka pencapaian besar ini mungkin bisa sepenuhnya menebus dosanya karena kehilangan pedang surga tersembunyi. Dia bahkan bisa memulihkan sebagian tanah yang telah hilang dari Yunce. Meskipun metode ini sangat tercela, Yunce adalah orang yang dengan keji mencoba merampok mereka, jadi tidak ada yang bisa mengatakan apapun yang menentangnya. Namun, entah kenapa, semua suara di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan satu-satunya yang bisa dia dengar hanyalah suara mendengung yang datang dari tempat yang tidak diketahui. Penglihatannya juga tiba-tiba menjadi kabur, dan hubungannya dengan energinya yang dalam juga menjadi lemah dan redup. Setelah itu, semuanya sebenarnya lenyap sama sekali. Dunia di depannya mulai miring ke atas, tidak, itu adalah pandangannya yang miring ke belakang saat semakin redup, sebelum terbalik, tiba-tiba dia melihat seseorang, orang itu memiliki sosok yang sama dengannya, mengenakan pakaian yang sama, seperti dia dan bahkan tangan kanan orang yang cacat itu sama persis dengan miliknya. Proyeksi energi pedang hitam juga menonjol dari tangan kiri orang itu. Tapi orang itu hanya memiliki setengah kepalanya yang tersisa. Cahaya keemasan yang muncul entah dari mana melintasi kepala orang itu, dan sepertinya garis emas itu telah membelah kepala itu menjadi dua dengan sempurna. Pada saat itu, teror dan keputusasaan yang tak terbatas membanjiri sisa kesadarannya. Dia ingin berteriak dengan suara serak, tapi dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Setelah itu, sisa kesadarannya turun ke dalam kegelapan abadi bersama dengan teror dan keputusasaan terbesar yang dia rasakan sepanjang hidupnya. Lu Bubai tercengang, Northern Chill Divine Sovereign tercengang, semua orang tercengang dan seolah-olah miliaran lebah telah melonjak ke dalam otak mereka dan memenuhi kepala mereka dengan hiruk-pikuk suara yang mendengung. Cuer. Northern Chill Divine Sovereign bergumam saat pandangannya menjadi gelap, tapi sebelum dia bisa mengulurkan tangannya ke arah mayat Bei Hancu, yang masih berdiri tegak, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menyapu ke arah tubuhnya. Qianye Yinger sangat menghargai hidupnya saat ini. Pembuluh darah dalam yang dia pikir lumpuh selamanya telah disembuhkan, dia telah mendapatkan darah Kaisar Iblis, dan dia bahkan memiliki Yunce, monster yang memanfaatkannya saat dia memanfaatkannya. Selama dia masih hidup, pasti akan tiba saatnya dia bisa membalas dendam secara pribadi. Karena itu, dia telah memperingatkan Yunce berkali-kali bahwa dia sama sekali tidak boleh mengambil risiko yang tidak perlu sebelum mereka tumbuh cukup kuat. Namun, saat niat membunuhnya tersulut, dia akan menjadi tanpa ampun dan kejam. Dengan satu pukulan pedangnya, dia telah memenggal separuh kepala Bei Hancu, dan dengan serangan keduanya,
pedangnya sudah melesat ke arah Northern Chill Divine Sovereign dalam upaya untuk mengambil nyawanya. Dia tidak menunjukkan sedikit pun keraguan, dia juga tidak menahan diri sama sekali. Sebagai Northern Chill Divine Sovereign, dia sudah terlalu terbiasa dengan kematian, jadi tentu saja dia tidak akan kehilangan akal sehatnya karena dia telah menyaksikannya. Tapi Bei Hanchu, bukan hanya putra yang paling dia banggakan. Dia juga menjadi masa depannya, masa depan seluruh kota dingin utara. Dia telah menjadi murid nomor 1 di Istana Surgawi 9 Cahaya, namanya telah dimasukkan ke dalam peringkat penguasa surgawi wilayah utara, dia telah menjadi jenius terhebat di reruntuhan 5 neter, kebanggaan dan kegembiraannya. Semua hal ini begitu mulia dan cemerlang, namun tiba-tiba terkubur tepat di depan matanya pada saat ini. Besarnya dampak ini tidak lain adalah langit terbalik dan bumi runtuh. Dia begitu terganggu oleh kejadian ini sehingga jiwanya praktis meninggalkan tubuhnya. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan serangan pedang Qianye Yinger, serangan tiba-tiba yang mengalir secepat cahaya, meninggalkan bayangan setelahnya, Northern Chill Divine Sovereign bahkan tidak punya waktu untuk mengedarkan kekuatannya yang dalam ketika dia kembali ke kesadarannya. Dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya ke satu sisi. Cahaya keemasan kedua menembus udara, menggambar garis horizontal melintasi sisi kiri tubuh Northern Chill Divine Sovereign, memotong tulang rusuk di sisi kiri dadanya, dan memotong sebagian besar lengan kirinya. Darah segar muncrat ke langit. Bang! Bagian atas kepala Bei Hanchu menyentuh tanah dengan bunyi gedebuk pelan. Suara itu sepertinya telah menghantam hati setiap orang yang hadir, menekan semua suara di dunia. Bang! Lengan kiri Northern Chill Divine Sovereign menyentuh tanah pada saat yang hampir bersamaan dengan mendaratnya tengkorak Bei Hanchu yang terbelah. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik, aura mendalam Qianye Yinger baru berada di alam Raja Ilahi tingkat kelima, dan dia adalah seorang wanita pada saat itu, jadi mengapa Bei Hanchu, Lu Bubai, dan Dewa Dingin Utara repot-repot waspada terhadapnya? Ratapan penderitaan Northern Chill Divine Sovereign baru mulai terdengar pada saat ini. Di saat yang sama, tubuh Bei Hanchu akhirnya terjatuh ke belakang. Setelah kehilangan putra dan lengannya, ratapan nyaring dan menyedihkan yang seharusnya tidak keluar dari mulut penguasa ilahi bergema di udara. Namun, cahaya keemasan yang mematikan itu melesat ke arahnya lagi di saat berikutnya. Ratapan kesakitan Northern Chill Divine Sovereign hampir putus asa saat ia membiarkan darah muncrat dari tunggul lengan kirinya. Dengan lambaian lengan kanannya, pedang besar berwarna hijau kehitaman muncul di tangannya dan kekuatan Divine Sovereign-nya yang liar dan hiruk-pikuk terkonsentrasi di dalamnya saat dia mengirimkannya ke bawah. Penguasa ilahi, Lu Bubai, yang melayang di atas, menjerit kaget saat pupil matanya berkontraksi. Kultivasi Yunce secara mendalam memang berada di alam Raja Ilahi tingkat kelima, itu tidak bohong. Namun, kekuatan Qianye Yinger yang dalam telah disembunyikan oleh batu Niyuan. Jadi, ketika kekuatannya yang dalam keluar dari tubuhnya, itu benar-benar memperlihatkan kekuatan aslinya. Batu Niyuan adalah milik Kaisar Iblis Pemalu Surga. Selama pemakainya tidak memilih untuk memperlihatkan kekuatan mendalam seseorang, bahkan para dewa dan iblis kuno pun tidak akan bisa melihat melalui kebingungannya, apalagi orang-orang yang hadir. Ketika kekuatan Divine Sovereign tiba-tiba meledak dari tubuh Divine King tingkat kelima, momen kebingungan yang ditimbulkannya pada semua orang sudah cukup berakibat fatal. Meskipun Northern Chill Divine Sovereign mengayunkan pedangnya hanya dengan satu tangan,
kekuatan pedang besar itu masih sangat mengejutkan. Sebagai perbandingan, pedang emas panjang dan tipis di tangan Qianye Ying tampak lemah dan kecil. Namun, dalam sekejap kedua pedang itu bertabrakan, pedang emas tipis itu bengkok seperti cambuk. Pedang itu langsung menembus kekuatan dan kekuatan pedang Northern Chill Divine Sovereign seperti ular roh sebelum menyerang dadanya. Dengan suara ledakan, pedang itu menembus tubuhnya. Qianye Yinger meminjam kekuatan pedang Northern Chill untuk bergerak mundur, terbang dengan anggun di udara. Pedang fleksibel itu meninggalkan tangannya seperti cahaya keemasan dan melingkari pinggang rampingnya. Itu tidak terlihat seperti sabuk berwarna emas biasa. Namun, sebuah lubang sebesar kepalan tangan muncul di dada Northern Chill Divine Sovereign. Sekte, Master Sekte, Ayah Kerajaan. Segalanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Dari saat kepala Bei Hancu dibelah hingga saat sebuah lubang dibuat di dada Northern Chill Divine Sovereign, semuanya terjadi dalam sekejap. Pada saat itulah orang-orang dari Kota Dingin Utara mulai menangis karena terkejut dan ketakutan. Adapun orang-orang dari Reruntuhan Timur, Reruntuhan Barat, dan Phoenix Selatan, semuanya tercengang oleh peristiwa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Setiap sudut medan perang Reruntuhan Pusat meledak menjadi keributan saat ini. Para anggota Northern Chill City melonjak maju dan bergegas menuju Northern Chill Divine Sovereign. Pedang besar di tangan Northern Chill Divine Sovereign menghantam tanah dan dia berdiri membeku di tempatnya. Matanya berkaca-kaca dan kosong, dan seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ayah Kerajaan, apakah kamu baik-baik saja? Putra sulung Northern Chill Divine Sovereign bertanya dengan suara gemetar. Meskipun lengan Northern Chill Divine Sovereign telah dipotong dan sebuah lubang telah dibuat di dadanya, Divine Sovereign dapat menyusun kembali lengannya, dan lubang di dada mereka pasti tidak akan berakibat fatal. Lagi pula, bagaimana bisa begitu? Mudah bagi penguasa ilahi yang perkasa untuk mati. Tetapi, pada saat ini, pedang besar itu jatuh dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Dia bergumam dengan suara yang selembut hembusan angin. Setelah itu, dia dengan kaku terjatuh ke belakang, seperti batang kayu yang jatuh ke tanah. Sekte, Master Sekte. Para anggota Northern Chill City berteriak kaget. Tetua Agung Dingin Utara melangkah maju dan menangkap penguasa ilahi Dingin Utara. Namun pada saat itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan seolah-olah dia baru saja dipukul oleh palu besar. Karena organ dalam Northern Chill Divine Sovereign sudah hancur berantakan. Seolah-olah jutaan cakar setan, jutaan pedang tajam, telah mencabik-cabiknya dengan kejam dan kejam. Bahkan tidak ada bagian terkecil dari suatu organ yang tersisa. Tetua Agung Northern Chill telah membeku di tempatnya dan aura Northern Chill Divine Sovereign dengan cepat menghilang dari persepsi spiritual semua orang sebelum menghilang sepenuhnya. Dia meninggal. Reruntuhan Timur, Reruntuhan Barat, dan Phoenix Selatan, semuanya menggumamkan kata-kata itu. Dua kata pendek ini menyebabkan mereka menggigil lebih hebat dari sebelumnya. Tingkat kultivasi Qianye Yinger saat ini masih berada di alam penguasa ilahi tingkat ketiga. Bahkan dengan keuntungan yang diberikan kepadanya oleh darah asal Kaisar Iblis, ketika berhadapan dengan lawan seperti Northern Chill Divine Sovereign level 4, dia mungkin tidak kalah, tapi praktis tidak ada cara baginya untuk menang. Namun, pada akhirnya dia tetaplah Dewi Brahma Monarch sebelumnya. Dia masih memiliki pengalaman dan pengetahuan setingkat Kaisar Dewa dan dia masih memiliki metode kejam dan bengis yang bahkan membuat para Kaisar Dewa bergidik. Terlebih lagi, sejak dia menjadi Dewi Brahma Monarch,
dia selalu memiliki pedang lembut emas Brahma yang melingkari pinggangnya. Namanya adalah Oracle Ilahi. Untuk dapat langsung membunuh Divine Sovereign tingkat pertama dan Divine Sovereign tingkat keempat dengan kekuatan Divine Sovereign tingkat ketiga. Di seluruh alam dewa, mungkin hanya Qianye Yinger yang mampu menyelesaikan tugas ini. Lu Bubai mengulurkan tangannya, jari-jarinya gemetar hebat saat ketakutan dan keterkejutan menguasai tenggorokan dan jiwanya seperti setan. Beihan Chu telah meninggal, murid pertama dalam sejarah Istana Surgawi 9 Cahaya yang memasuki peringkat penguasa surgawi wilayah utara telah meninggal. Kebanggaan dan masa depan Istana Surgawi 9 Cahaya telah mati. Ayahnya, Northern Chill Divine Sovereign yang paling dekat dengannya dalam hal kekuatan, juga telah meninggal. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi di dunia ini? Kematian Beihan Chu yang menyedihkan sudah menjadi kepastian di mata Yun Ce. Hanya mengarahkan proyeksi energi pedangnya ke arah Qianye Yinger sudah memastikan bahwa 10.000 nyawa saja tidak akan cukup untuk membantunya bertahan hidup. Namun, dia tidak menyangka kalau dia juga akan membunuh Northern Chill Divine Sovereign dalam sekejap. Yun Ce meraih gadis berjubah putih itu dan saat dia turun, lalu melemparkannya ke arah Qianye Yinger. Lindungi dia. Qianye Yinger menangkap gadis itu saat dia berbicara dengan suara dingin, karena sudah begini, bunuh saja semuanya, setelah itu, sebaiknya kamu menyiapkan penjelasan yang sangat cocok untukku. Sambil mendengus dingin, Yun Ce berlari menuju Lu Bubai. Setelah dia membantu Yun Ce menyingkirkan dua Divine Sovereign, Qianye Yinger berhenti menyerang. Sebaliknya, dia meraih gadis berjubah putih itu dengan kasar dan kembali ke dalam penghalang Phoenix Selatan. Keduanya telah membagi tugasnya dengan sempurna. Ketika dia kembali, seruan tangisan tercekik segera terdengar dari dalam formasi pertempuran Phoenix Selatan. Semua orang mundur ketakutan dan Nan Huang Jian hampir jatuh ke tanah saat dia tersandung dirinya sendiri. Bahkan Nan Huang Mo Feng dengan cepat mundur beberapa langkah. Ketika mereka mengingat bagaimana dia hanya duduk diam di tengah formasi pertempuran Phoenix Selatan selama berlangsungnya pertempuran reruntuhan pusat, keringat dingin mengalir di punggung semua anggota Phoenix Selatan. Saat ini, seluruh tubuh mereka tegang dan mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras.